Oke, di sini teman-teman sudah melihat ada soal ini jejaring kerja kebetulan. Nah, sudah nampak, sudah kelihatan soalnya ya. Anda sedang melakukan diskusi bersama rekan kerja sesama divisi. Ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda memberikan usulan yang menurutnya sangat baik dalam meningkatkan hasil kerja. Namun, menurut Anda, usulan tersebut memiliki resiko yang besar dan merugikan perusahaan jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, rekan kerja tersebut terlihat tidak terima dengan sanggahan Anda. Bagaimana sikap Anda? Nah, coba perhatikan. Saya dan rekan kerja itu selevel, ya, kita itu sepantaran atau selevel, ya, tingkatnya sama di dalam di kantor tersebut. Jadi kita bukanlah atasan dia, kita bukanlah ketua pimpinan dan lain sebagainya. Di mana kata meminta itu tidak cocok untuk dilakukan. Kalau kita minta dia untuk memberikan gagasan yang memiliki risiko kecil dan realistis itu terkesan menggurui. Nah, ini juga sama, meminta dia untuk memikirkan kembali gagasannya itu juga terkesan menggurui. Jadi, supaya hubungan tetap baik-baik aja. Jadi, ingat tadi saya bilang, berkomunikasi itu lihat lawan bicara kita itu siapa. Lihat lawan bicara kita itu siapa, itu kuncinya. Yang kedua adalah berdiskusi. Mengajaknya berbicara dengan bahasa yang santai dan ringan, serta fokus pada tujuan awal. Mengajaknya berbicara, saya ngomong, dia juga ngomong, kita saling berdiskusi. Itu kuncinya ada di C di sini. Ya, kuncinya ada di C. A dan B itu kurangnya adalah terkesan menggurui karena dia dengan kita itu sepantaran atau selevel. Bagusnya itu dua arah, bukan satu arah. Bukan hanya kita menyuruh dia melakukan sesuatu. Itu terkesan seperti kita atasannya, padahal kita teman dia atau rekan dia. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui, kata meminta ini dalam TKP itu berkonotasi dengan kata menyuruh. Cuman dia sedikit lebih lembut, ya. Meminta berkonotasi dengan kata menyuruh, tapi dia sedikit lebih lembut. Ya, tetap saja kesannya itu adalah menyuruh. Oke, jawabannya C. Nah, sekarang kita lihat secara komunikasi itu lebih bagus mana antara A dengan B. Lebih bagus A. Kenapa? Karena lebih jelas apa yang diinginkan. Resiko kecil dan realistis. Jadi ketika kita meminta orang lain melakukan sesuatu, permintaan kita itu harus jelas apa. Harus jelas, harus konkret apa. Jadi ketika kita minta resiko kecil dan realistis, teman kita tadi akan memikirkan sesuatu yang realistis dan resiko kecil. Tapi ketika kita memintanya untuk memikirkan kembali gagasannya, dia bingung apa yang salah. Nah, kita sampaikan apa yang salah sehingga dia tahu apa yang harus dia perbaiki. Kalau B enggak. So, di sini kalau kita mau tulis poinnya, maka ini 5, ini 4, ini 3, yang B ini 3. D sama E itu jelas-jelas nilainya sudah salah, ya. Sudah tidak perlu kita pilih lagi. Nah, sudah jelas salah sikap dia terhadap temannya. Nah, sekarang kita menuju ke nomor 2. Nah, salah satu kemampuan yang harus kita miliki dalam TKP itu adalah kemampuan membaca cepat. Karena harus cepet-cepetan kita jawabnya. Kemudian yang kedua adalah dalam TKP itu kita targetnya bukan lagi soal lulus passing grade atau tidak. Passing grade-nya itu kan 166. Jadi target kita bukan lulus passing grade lagi dalam TKP. Target kita itu lebih kemana setinggi-tingginya nilai yang dimiliki. Karena nanti tugasnya bisa menutupi nilai-nilai pada subtes yang lain. Karena semakin tinggi dia semakin bagus dan dia bisa menjadi lumbung nilai kita. Kita bisa mendapatkan nilai sebanyak-banyaknya di TKP. Nah, kita jawab sekarang nomor 2, kita diskusikan. Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi seorang ketua dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Pekerjaan tersebut menurut Anda dan rekan kerja menuntut Anda dan rekan kerja untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada SOP. Nah, perhatikan teman-teman, di sini belum ada permasalahannya. Jadi, dalam soal, ketika panjang soalnya, awal-awal titik pertama atau titik kedua itu belum ada masalah.
dia masih sekedar pembukaan. Jadi kita baca cepat aja nanti di situ kalau ada keluar soal. Baru ketika ada kata sambung namun, nah di situ ada letak permasalahan. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, ada seorang rekan kerja Anda melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP. Apa yang telah Anda lakukan? Nah, jika kita berbicara profesional, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang lain. Misalnya, membicarakannya dengan atasan, meminta ini. Kalau profesional di sini letak kunci jawabannya. Jika dia profesional, kita harus minta pertanggungjawabannya karena dia melanggar SOP. Nah, tapi karena ini adalah jejaring kerja, harus ada hubungan dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah. Kuncinya ada di B, berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. Dalam jejaring kerja, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita harus bersifat demokratis. Jadi lebih menganut sistem sila keempat, musyawarah, dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. So, 5-nya ada di sini, kerjasama ya, 4-nya ada di sini, kemudian 3-nya ada di sini, 2, 1. Nah, ini selanjutnya baru kita lakukan mengeluarkannya. Berarti kita kalau dalam sebuah tim harus diskusi dulu ya Pak. Iya, menyelesaikan masalah itu tidak boleh sendiri-sendiri dalam jejaring kerja. Ya, harus ada musyawarahnya. Kenapa tidak dilaporkan ke atasan? Nah, yang pertama adalah ketika kita sudah dibagi ke dalam tim, ini dengarkan baik-baik, ini penting. Ketika sudah dibagi ke dalam tim, maka masalah itu harus diselesaikan secara tim. Ketika kamu tidak mampu menyelesaikan masalah dalam tim kamu, maka kamu tidak punya kemampuan dalam bekerja sama. Saya contohkan misalnya, ketika kita bersekolah, mungkin teman-teman di sini ada yang masih sekolah. Guru membagikan kelompok. Nah, ada 5 orang kelompok, kemudian dipilih 1 orang ketua. Nah, saat ada salah satu anggota kelompok yang melakukan kesalahan, misalnya tidak mau menjalankan tugas-tugas yang sudah berikan kepadanya. Dia nggak mau ngerjain tugas misalnya. Sering sekali ketua kelompok atau kelompoknya itu laporkan ke guru. Bu, Pak, itu lihat Bu, dia nggak mau ngerjain tugas. Sering kali gitu. Nah, itu nggak boleh. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah anggota tim harus mampu menyelesaikan masalah itu dalam tim. Karena mereka sudah dibagi ke dalam tim, harus punya kemampuan kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Kalau tidak mampu, berarti dia tidak punya kemampuan bekerja sama. Jadi ketika sudah dibagi ke dalam kelompok atau ke dalam tim, harus mampu menyelesaikan masalah dalam kelompok atau tim tersebut. Nah, bekerja samalah Anda dalam menyelesaikan masalah. Kalau nggak mampu, misalnya langsung lapor ke atasan misalnya. Nanti atasan akan bilang gini, kan saya sudah bagi kelompok, kalian sudah bekerja sama, masa kalian tidak bisa menyelesaikan masalah secara sama-sama? Untuk apa juga kelompok? Apa gunanya kelompok? Tujuan kerjasama banyak. Tujuan kerjasama adalah untuk menyelesaikan masalah lebih gampang. Karena kalau kelompok kan bisa menyelesaikan masalah lebih gampang kan, untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak. Jadi banyak tujuan dari bekerja sama itu. Salah satunya iya supaya tidak terjadinya konflik. Sudah, nah kita lanjutkan ya. Nah, baik. Ini kita ke nomor 5 sekarang. Perhatikan teman-teman ya, di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal yang Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan apa? Yang pertama, kita harus bantu, wajib bantu. Nah, ya, karena dalam jejaring kerja itu wajib bantu. Nih, wajib bantu. Nah, saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi untuk menentukan tindakan yang tepat. Berarti dia bantu, bagus. B, saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya selesaikan. Nah, ingat, tadi saya udah bilang di awal sekali kita membahas jejaring kerja. Biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya. Di soal tidak disebutkan kalau dia sedang ada masalah.
Tapi di pilihan jawaban dia masih mikirin masalah dia. Itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan egois. Nah, nggak disebut dia punya masalah, tapi dia masih mikirin masalah dia sebelum bantu orang lain. Padahal di soal jelas-jelas nggak ada masalah dia. Masih mikirin diri sendiri. Nggak mikirin orang lain dulu. Tapi masih mikirin diri sendiri. Bukan profesional, tidak ada hubungannya dengan profesional. Ya, tidak ada hubungannya dengan profesional. Coba baca baik-baik ya. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sama rekan kerja. Biasanya hal apa yang Anda lakukan saat rekan kerja membutuhkan bantuan Anda? Simple aja, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kamu bantu. Itu aja sih sebenarnya. Si A butuh bantuan kita, maka kita bantu. Sesederhana itu. Tapi si A membutuh bantuan kita. Terus kita datang bilang, bentar ya aku nyelesain kerjaan aku dulu. Padahal dia lagi nggak ada kerjaan dan tidak disebutkan dia ada pekerjaan. Paham nggak di sini? Ketika kamu masih memikirkan permasalahan diri kamu, padahal di soal tidak disebutkan kamu punya masalah, berarti kamu tipe-tipe orang yang masih mikirin diri sendiri dulu, baru mikirin orang lain. Dalam jejaring kerja, orang lain lebih utama. Kamu tidak punya tugas, Latif. Latif, do you have any assignment? Do you have any task? Apakah kamu punya tugas di soal? Di soal apakah kamu punya tugas, Latif? Nah, kalau kamu tidak punya tugas tapi kamu memikirkan tugas kamu saat bantu orang lain, itu tandanya kamu masih mikirin diri sendiri padahal kamu tidak punya masalah di soal. Paham ya? Semoga dipahami ya. Nah, kita lanjut. Saya akan membantu terlebih dahulu. Saya berpikir cukup lama mencarikan lebih bagus yang akan. Nah, berpikir cukup lama itu kurang gercep dia. Lebih bagus yang A. Saya bertanya lugu, jika mampu saya akan bantu. Nah, yang D punya kemungkinan dia tidak membantu. Ya, yang D kemungkinan dia tidak membantu. Kenapa? Jika mampu dia bantu. Jika tidak, nah masih bagus yang A. Saya langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya dan begitu dapat meringankan beban mereka. Nah, ini empatnya. Nah, kita lihat empatnya di sini. Nah, di sini ini dua ini. Ini dua, ini satu, ini tiga. Nah, oke. Ingat, kuncinya adalah berikan bantuan yang apa namanya? Yang tetap membantu mereka dan jangan mikirin masalah pribadi. Kecuali di soal disebutkan kalau kita punya masalah pribadi. Nah, semoga dipahami ya.